Semuanya, balik lagi di Paket 6. Jadi hari ini aku akan ngebahas buku yang sangat-sangat membuka mata dan pikiran ya, memperluas horizon pengetahuan akan kekuatan-kekuatan perempuan yang selama ini kayaknya jarang banget dibahas. Sebelum kita mulai, kalau misalnya ini adalah kali pertama kamu mampir ke channel ini, hai, selamat datang. Perkenalkan, namaku Mega. Dan kalau misalnya kamu tertarik sama serba-serbi kehidupan di Jerman dan juga lifestyle dan self-improvement, bisa langsung subscribe karena akan ada video baru di setiap minggunya. Jadi ditunggu kedatangannya minggu depan, oke? Oke, kita balik lagi ke buku ini. Jadi buku yang akan kita bahas hari ini judulnya adalah Period Power dan ditulis oleh Maisie Hill. Nah, buku ini isinya super duper lengkap. Dari awalnya tuh kita akan diperkenalkan kembali dengan sistem reproduksi perempuan yang mungkin selama ini kita tahu dari pelajaran biologi suatu sekolah, tapi itu juga kayak cuma sekelibet-sekelibet doang ya, jadi memang nggak detail. Selain itu juga dibahas tentang hormon-hormon apa aja sih yang berperan penting dalam proses kita untuk bermenstruasi ya. Nah, poin yang paling penting di buku ini, kita akan diperkenalkan dengan siklus menstruasi kita dan potensi-potensi apa aja yang bisa datang bersama si perubahan hormon di setiap siklusnya. Jadi memang sangat-sangat menarik. Jujur ya, baru pertama kali belajar tentang siklus menstruasi ini aneh banget sih menurutku ya, karena aku sebagai perempuan yang menstruasi setiap bulannya gitu ya, malah nggak terlalu teredukasi tentang sistem atau siklus menstruasi ini. Jadi kayak eye opening banget makanya pas baca buku ini. Nah, di buku ini juga tentu aja akan dibahas metode-metode apa aja yang bisa kita aplikasikan di setiap siklusnya agar kita bisa memanfaatkan superpower yang ada di setiap siklus-siklus ini. Nah, untuk mempermudah pembaca untuk mengerti apa itu siklus menstruasi, di buku ini akan dibagi menjadi 4 musim. 4 musim yang kita semua pasti udah pernah dengar, yaitu adalah musim dingin atau winter, lalu ada spring atau musim semi, ada juga musim panas atau summer, dan juga ada musim gugur atau autumn. Nah, aku yakin banget pasti ada dari kalian yang nonton ini yang belum tahu apa itu sebenarnya siklus menstruasi. Karena jujur aku sendiri pun sebelum baca buku ini belum begitu ngerti tentang apa itu siklus menstruasi yang terjadi di tubuh sendiri, bahkan aneh banget ya. Jadi dari hari pertama kita menstruasi, terus akhirnya kita masuk ke masa subur, lalu akhirnya kita berproses lagi sampai akhirnya kita menstruasi lagi, itu adalah suatu siklus yang terdiri dari beberapa fase. Nah, kalau di buku ini fasenya akan dianalogikan seperti 4 musim yang tadi udah aku sebutin. Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya nih, gimana sih caranya kita tahu kita ini lagi ada di fase yang mana? Nah, metodenya itu ada yang namanya tracking suhu basal tubuh dan juga ada mood tracking untuk bisa lebih tracking secara komprehensif gitu. Pengetrekan suhu basal tubuh itu biasa dilakukan pagi hari setelah bangun tidur sebelum ngapa-ngapain. Itu kita cek suhu tubuh kita menggunakan termometer. Terus habis itu setelah kita mengukur suhu tubuhnya, jangan lupa dicatat, kalau bisa dibikin grafiknya biar makin mantap. Di setiap fase dan setiap musim ya yang ada disebutkan di buku ini, itu masing-masing ada superpowernya, ada risiko yang akan bisa hadir di musim-musim tersebut, dan juga tips and trick gimana caranya kita bisa memaksimalkan setiap musim yang lagi kita jalani. Contohnya nih ya, adalah musim dingin ataupun winter. Kalau kata si penulis ini ada satu kalimat yang sangat-sangat aku bisa relate gitu ya, yang dia berkata bahwa you don't realize that's what's going on until you start bleeding, at which point it suddenly all makes sense. Itu yang sering banget kejadian sama aku ngerasa kenapa aku moodnya down banget, kenapa selalu sensitif, kenapa ini, kenapa itu, dan ternyata pas hari menstruasi itu datang baru kayak, oh ternyata bukan lemah, karena emang hormonnya lagi bergejolak aja karena akan menstruasi. Nah, kalau misalnya kita bayangin nih, winter, dingin ya kan, pasti kalian bisa menyangkut pautkan antara kata winter dengan kata hibernasi, yang artinya pengennya tuh ya di rumah aja, nimbun makanan gitu, nggak mau keluar-keluar. Nah, ini dia yang terjadi dengan hormon-hormon di tubuh kita yang mendorong kita untuk step back dari dunia luar, pengennya di rumah aja, slow down, dan juga istirahat. Maka dari itu, di momen-momen ini, cobalah untuk istirahat walaupun hanya 10 menit. Aku tahu kita semua
punya kesibukan masing-masing, mungkin ada yang nggak bisa ambil libur di hari pertama menstruasinya, yang mana itu sangat-sangat problematis ya. Usahakan istirahat walaupun hanya 10 menit. Nah, istirahat yang dimaksud di sini ternyata bukan rebahan sambil scrolling sosial media loh, karena ternyata kegiatan ini tuh tidak memberikan nutrisi apa-apa ke jiwa dan raga kita gitu. Bahkan kalau misalnya kalian mau rebahan, ya rebahan aja, nggak usah pakai sambil scrolling ya, karena tahu sendiri kalau udah scrolling sosial media nanti masuklah pikiran-pikiran negatif dan lain sebagainya. Jadi benar-benar istirahat, istilahnya kayak ngecharge badan supaya ready untuk menghadapi musim-musim selanjutnya. Contoh istirahat yang lain nih, misalnya kalian emang ada satu buku yang udah lama banget pengen dibaca tapi nggak jadi-jadi, nah itu adalah saat yang tepat. Atau misalnya kalian hobi melukis, menari, itulah yang membuat kalian benar-benar happy, ya maka lakukan itu gitu. Bayangin aja nih ya, kalau misalnya kalian berangkat kerja atau berangkat sekolah dengan keadaan yang benar-benar udah ready gitu ya, udah mandi, udah dandan, udah sarapan yang enak, maka untuk menjalani hari pun jadi lebih semangat kan. Nah, ini fungsinya winter, biar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi musim-musim setelahnya yang mungkin akan jauh lebih produktif dibanding hari-hari winter. Jadi jangan lupa slow down ketika winter. Kalau misalnya ada perasaan-perasaan sensitif atau ide-ide yang bermunculan, catat aja atau salurkan energi itu ke hal-hal yang memang kalian suka, seperti menulis atau menggambar, melukis dan lain sebagainya. Nah, karena slow down bukan berarti kita harus berhenti beraktivitas apapun ya. Workout juga boleh, tapi pilihlah workout atau olahraga yang ringan gitu, misalnya kayak yoga mungkin. Jadi jangan langsung kayak hit cardio dan lain sebagainya. Jadi pelan-pelan saja. Sehabis winter muncullah spring. Spring itu adalah musim favoritku karena di mana-mana bunga-bunga mulai bermekaran, cuaca mulai hangat. Ya, musim-musim transisi menjelang musim panas. Nah, namanya juga transisi ya. Jadi ini adalah saat-saat kita untuk mulai beranjak tuh dari winter yang super-super kelabu mungkin ya, menuju spring yang mulai-mulai cerah gitu. Dan disinilah kita mulai muncul rasa-rasa playful, energi juga udah mulai naik, mood mulai naik, dan ini bisa terjadi di hari ketiga atau lebih gitu ya setelah menstruasi. Di musim semi inilah kita akan merasa dimana kita tuh ingin mengeksplor banyak hal karena energi tuh udah mulai bangkit, akhirnya udah gak bad mood lagi gitu ya dari winter. Nah, tapi hati-hati, ini adalah salah satu hal yang bisa bikin spring ini jadi kurang maksimal ketika kita langsung pengen terjun langsung ke proyek-proyek yang udah kita pikirin selama winter, jadinya malah terlalu dini gitu, terlalu capek nanti akhirnya. Namanya juga masa transisi lagi-lagi, jadi harus pelan-pelan gitu bergeraknya. Nah, di musim semi ini bagus banget kalau misalnya kita jangan terjun langsung ke proyek ya, tapi mematangkan rencana-rencana yang memang akan dilakukan nanti di musim panas gitu. Ini udah kebocor sedikit nih ya tentang musim panas. Jadi di musim semi ini karena ide-ide mungkin banyak yang masuk, catat, explore ide itu, jangan biarkan diri ini tersabotase sama diri sendiri ya. Jadi jelajahilah sisi playful kamu di musim ini. Nah, juga untuk perempuan-perempuan yang memang lagi berusaha untuk hamil, ini dia bilang untuk eat more and exercise less. Kenapa? Aneh banget kan? Kenapa kita disuruh untuk makan lebih banyak dan lebih sedikit berolahraga? Karena ternyata ini salah satu yang menurut aku fascinating banget. Ternyata badan ini kalau misalnya dia selalu merasa lapar, misalnya kita lagi diet ya, selalu merasa lapar, selalu merasa stres, maka tubuh ini akan berpikir bahwa wah, kita nih lagi ada di survival mode. Nah, maka dari itu kayaknya ini bukan waktu yang tepat untuk bereproduksi. Jadi energi yang dikeluarkan oleh tubuh ini mereka fokus untuk surviving gitu, bukan untuk mematangkan telur-telur yang seharusnya kita butuhkan ketika kita ingin hamil gitu. Jadi sekali lagi ingat ya, di masa transisi ini pelan-pelan aja, masih slow down walaupun udah bisa menaikkan pace-nya sedikit demi sedikit, tapi tetap slow down dan jangan lupa memanfaatkan waktu ini untuk explore ide-ide yang sangat-sangat liar. Nah, setelah tadi di spring kita udah planning, udah mengeksplor ide-ide dan akhirnya
siap nih untuk melakukan atau terjun langsung menyelesaikan proyek tersebut, kita akhirnya masuk ke musim panas atau summer. Masuknya musim ini ditandai dengan hari suburnya kita. Nah, ini pentingnya untuk men-track suhu basal tubuh, karena di momen ini biasanya suhu tubuh kita tuh naik. Kalau dari pengalaman pribadi ya, summer itu adalah waktu yang sangat aku suka untuk beraktivitas yang banyak, karena siangnya itu jauh lebih lama, jadi terang terus gitu. Jadi badan tuh seakan-akan punya energi yang banyak dan gak ada habisnya gitu, karena malamnya atau maghribnya pun jam setengah 10 malam gitu. Jadi emang energi tuh kayak rasanya selalu berada di tingkat atas gitu. Nah, ini juga yang terjadi di dalam tubuh kita. Hormon-hormon kita itu ternyata mendorong kita atau mempersiapkan kita untuk pergi ke dunia luar untuk mengeksplor proyek-proyek tersebut atau menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Jadi hormon-hormon tersebut tuh membuat energi level kita naik, terus kepercayaan diri juga naik, dan rasa ingin tahu pun jadi lebih tinggi dari biasanya. Jadi inilah waktu yang tepat untuk terjun langsung ke lapangan atau juga memperbanyak silaturahmi, bersosialisasi, karena ini memang peak time-nya kita sebagai perempuan gitu, kalau misalnya dilihat dari hormon-hormonnya ya. Tapi hati-hati, lagi-lagi jangan sampai kecapean, kita harus tahu batasan diri kita juga. Jadi jangan lupa untuk selalu check in sama diri sendiri, gimana nih, kayaknya kita udah capek belum ya? Dan kalau bisa sih turutin kata badan gitu, karena biasanya dia ngasih tanda gitu sih. Oh ya, musim panas ini kan hormon-hormon tuh menyuruh kita istilahnya untuk atau membekali diri kita agar kita bisa terjun langsung ke lapangan. Tapi bahayanya adalah ketika kita udah masuk musim panas tapi kita belum ada proyek yang mau kita jalanin gitu ya, atau misalnya pas spring kemarin nggak planning mau ngapain di musim panas, akhirnya sebenarnya kita ada energinya tapi tidak tersalurkan. Nah, itu dia juga yang bahaya, gengs. Jadi itu dia bisa membuat kita tuh kadang rasa bersalah karena nggak produktif atau bisa berujung depresi juga. Jadi memang energi-energi yang kita punya itu harus disalurkan gitu. Salah satu caranya tentu saja dengan menjalani proyek yang benar-benar penting buat kamu gitu ya, dan mau kamu fokuskan. Nah, saluran energi yang lain adalah workout. Nah, di sini nih kita bisa workout yang benar-benar intens gitu, seperti HIIT, cardio, karena badan kita tuh benar-benar ready gitu. Setelah kita berproduktivitas yang tinggi di summer gitu, yang ngelakuin banyak hal explore ini itu, kok tiba-tiba ngerasa kayaknya energi udah mulai habis nih, kok rasanya kayak pengen menyendiri aja di rumah gitu, mulai pengen slow down lagi. Jangan-jangan kamu udah masuk ke musim gugur. Nah, ini musim gugur ini adalah hari-hari menjelang hari menstruasi. Energi tuh rasanya kayak udah kayaknya nggak mau disalurkan keluar deh, maunya ke dalam aja. Makanya kita lebih pengen menyendiri mungkin. Jadi mungkin ini bukan saat yang tepat untuk bersosialisasi yang terlalu banyak gitu ya, karena hati pun udah mulai agak sensitif gimana gitu, mood juga kok mulai naik turun. Dan juga di masa ini tuh hormon estrogen tuh mulai turun. Jadi hormon estrogen itu ternyata punya peran seperti filter dalam foto. Tahu kan kayak misalnya ada suatu tempat wisata gitu ya, kok kelihatannya bagus banget di Instagram, airnya biru, terus langitnya juga biru, tumbuhannya sangat-sangat hijau, tapi ternyata pas kita datengin kok biasa aja ya. Ternyata yang bikin semua itu terlihat bagus adalah si estrogen ini. Nah, ketika kita masuk ke musim gugur, estrogen ini mulai turun, jadi kita bisa melihat realita dengan lebih jelas tanpa bias. Wah, nah makanya di musim gugur ini kita makin bisa menintrospeksi diri. Nah, jadi self-kritik juga mulai berdatangan nih di masa-masa ini. Channelingnya biar kita nggak terlalu banyak nyalahin diri sendiri ya. Nah, kita bisa menyalurkannya dengan mencoba atau mereview proyek yang selama ini kita jalanin, dari planningnya di musim semi, terus eksekusinya di summer, dan sekarang di fall kita bisa mereview dan menilai gitu. Kira-kira apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dipertahankan, dan lain sebagainya. Mungkin semua bisa relate, kadang tuh kita susah banget mencari hal yang baik dari diri kita dibanding mencari hal-hal buruk gitu. Kalau buruk tuh bisa kayak aku malas, aku procrastinator, aku ini hedon, lalala. Tapi giliran apa sih yang baik dari kamu? Susah gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus diasah memang. Dan menurut buku ini, musim gugur juga waktu yang tepat untuk kita
beberes, istilahnya beberes secara diri sendiri dan juga mungkin di sekitar kita gitu ya. Mungkin kalau misalnya mau Marie Kondoing bisa dijalankan di masa-masa fall ini. Mungkin kita bisa melihat sesuatu tuh jadi lebih jelas karena tanpa bias itu ya. Jadi kita bisa lebih memutuskan oke, ini kayaknya nggak guna lagi buat gue, dibuang-buangin aja. Nah itu jadi kita bisa lebih realistis kali ya. Kalau udah mulai merasa moody, mood udah mulai naik turun, bisa dicoba dengan workout guys. Karena ternyata kata buku ini, movement gets your energy flowing and a lot of the unpleasant side of your premenstruum physically and emotionally can be about your energy being stuck. Itu dia tadi, energi harus disalurkan. Karena ketika enggak, dia jadi bingung mau ngapain ya, mau ngapain. Dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah mengkritik diri sendiri dan mensabotase diri sendiri. Nah tadi kita kan udah belajar nih akhirnya tentang siklus menstruasi dan apa aja sih yang terjadi sama diri kita di sepanjang siklus menstruasi tersebut. Nah di buku ini juga dibahas bagaimana cara kita merawat diri sendiri biar kita bisa menjadi versi kita yang paling sehat dan terbaik. Dan juga lagi-lagi badan ini adalah titipan Allah ya, jadi memang harus dijaga dengan sebaik mungkin. Nah berikut adalah panduan self-care yang ultimate menurut buku ini. Yang pertama adalah tetap terhidrasi. Yang kedua adalah makan yang baik dan juga secara mindful. Yang ketiga adalah mengoptimalkan sistem pencernaan kita. Yang keempat adalah tidur cukup. Dan kelima adalah menghindari hal-hal yang bisa merusak sistem hormon kita. Kalau ada istilah we are what we eat, kita adalah apa yang kita makan, maka itu adalah sebenarnya sangat-sangat benar. Jadi makan secara benar, baik, dan mindful itu sangat-sangat berpengaruh kepada kesehatan kita secara mental dan juga secara raga gitu ya. Di sini juga disebutkan gimana cara makan biar lebih mindful, kayak misalnya mengunyah lebih banyak, abis itu berdoa sebelum makan, karena ternyata ketika kita slow down atau kita istirahat sebentar sebelum makan itu bisa menghindari kita untuk makan secara berlebihan, karena kita makan secara tenang, secara sadar gitu ya. Jadi meminimalisir resiko akan makan terlalu banyak dan terlalu cepat. Terus ada juga berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Mungkin kalian udah sering dengar ya pepatah ini, tapi itu bener adanya gitu. Ternyata makan secara teratur, yaitu sekitar setiap 2,5 atau 3 jam itu penting juga loh buat tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh gak ngerasa dia lagi ada di survival mode. Terus habis itu ada penjelasan juga makanan apa aja yang bisa menunjang produksi hormon, terlebih untuk orang-orang yang lagi ingin hamil gitu. Misalnya untuk mendukung produksi hormon, kita tuh ternyata butuh protein dan lemak baik. Dan lemak baik tuh bisa didapatkan dari berbagai macam sumber, dari olive oil, berbagai macam minyak dari biji-bijian, dan juga dari avocado. Dan gimana kita cara makannya, sebanyak apa, itu mungkin kalian bisa temukan lebih detail di buku ini, atau juga aku yakin pasti banyak banget informasinya di Google gitu. Di sini juga disebutkan tipe-tipe sayur-sayuran apa aja yang bagus, buah-buahan. Ternyata ada yang kategorinya tuh masuk ke buah-buahan yang tinggi gula, dan ada buah-buahan yang rendah gula. Dan ternyata yang lebih bagus ya memang yang rendah gula, misalnya kayak berries, kayak strawberries, blueberries, blackberries. Terus habis itu ada lemon, jeruk nipis, avocado, dan lain sebagainya. Yang nggak kalah penting itu adalah tidur, karena lagi-lagi manusia butuh istirahat. Jadi dengarkan kata badan gitu ya, kalau misalnya udah capek ya tidur aja. Kalau bisa memang di schedule, karena kan kita memang manusia suka banget tuh sama sesuatu yang memang terschedule gitu ya. Jadi kalau bisa biar tidur lebih berkualitas, kita melatih tubuh kita agar ada jam biologis yang memang teratur. Terus habis itu hindari blue light sebelum tidur. Blue light itu misalnya datang dari layar handphone, laptop, atau bahkan e-book reader gitu. Itu bisa bikin kualitas tidur kita agak terganggu gitu. Jadi kalau bisa pun mau baca buku fisik aja sebelum tidur. Terus yang terakhir nih ya, jadi ada informasi yang menurut aku buat perempuan tuh kayak wow banget. Jadi banyak banget hal-hal di luar sana yang bikin hormon kita tuh terganggu gitu. Misalnya kayak makanan yang mungkin gak organik, yang dia tuh pakai pestisida, dan itu bisa mengganggu sistem hormon kita. Bahkan kalau misalnya plastik nih ya, ada kandungan namanya BPA. Nah kandungan ini ketika dia lepas ke alam bebas karena mungkin dihangatkan atau segala macam, dan itu bisa masuk ke tubuh kita. Misalnya kayak kita manasin tempat makan yang dari plastik,
di microwave gitu ya. Nah ketika panas itu dia memicu agar si BPA itu keluar, nah akhirnya masuk ke dalam tubuh kita, itu juga nggak bagus ternyata untuk hormon. Jadi kalau misalnya yang lagi promil nih, di dalam buku ini juga dijelaskan kalau misalnya kita sebaiknya menghindari barang-barang yang terbuat dari plastik, yang terutama ada BPA-nya. Jadi kalau bisa ya dari besi atau dari kaca gitu, atau dari keramik. Jadi untuk jadi lebih aman aja sih gitu. Jadi banyak banget ternyata fakta-fakta dan ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat menurutku pribadi ya. Dan aku berharap semoga penjelasan aku bisa membuka mata kalian juga, bisa bermanfaat ya. Nah kalau misalnya kalian ada komentar atau ada request buku apa yang mau dibahas, bisa langsung komentar di kolom bawah, nanti akan dibikinin videonya. Jadi makasih banyak udah nonton sampai sini. Sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.